tentang misteri fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Kenapa fosil Gallikelor Jumat Kliwon ini bisa secara otomatis mengaktifkan fosil Gallikelor lain jika dan memang faktanya begitu, apalagi yang sudah menyatakan secara langsung itu sudah pasti. Jangankan bagian fosil Gallikelornya, ini kalau airnya saja kita tuangkan ke dalam fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang bongkahannya dulu sudah dimari oleh sahabat-sahabat yang belum aktif, apakah sekarang juga? Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya, masih tetap di jalur fosil Gallikelor, yaitu fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Di sini saya akan membahas sedikit tentang misteri fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Ini agak sedikit basah ini ya. Ini ada tumpahan air dari fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang saya rendam ini, agak sedikit bocor bagian atasnya, sehingga tumpah begini. Biarkan, nggak apa-apa, ini bisa dimanfaatkan untuk membasahi agar terlihat lebih jelas lagi bagian seratnya. Kenapa fosil Gallikelor Jumat Kliwon ini bisa secara otomatis mengaktifkan fosil Gallikelor lain jika disatukan atau direndam dalam satu wadah? Nah, mungkin ini adalah sesuatu yang di luar logika. Boleh percaya, boleh tidak, terserah, kembali ke pribadi masing-masing. Karena faktanya, kenyataannya memang begitu. Faktanya dulu pada saat fosil Gallikelor Jumat Kliwon pertama kali saya belah, itu tidak aktif secara alami, dan aktifnya saya booster itu waktu dulu pertama kali. Dan setelah saya simpan selama beberapa minggu, ternyata yang tidak saya booster, hanya saya simpan saja, itu aktif secara alami, aktif dengan sendirinya, dan menyebar ke seluruh bagian-bagian fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang sudah saya belah-belah. Ternyata begitu, karena saya jadikan satu dalam satu wadah. Dan itu setelah beberapa kali dimari seseorang, waktu itu memang belum aktif secara alami, dan sekarang sepertinya hampir semuanya, bisa dibilang semuanya ya, sudah menyebar keaktifannya. Saya sendiri juga tidak tahu, tapi percaya tidak percaya, faktanya memang begitu. Bahkan dari sahabat saya yang mengambil fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang sudah aktif secara alami, hanya satu bongkahan yang ukurannya kurang lebih sekitar seginian, itu dijadikan satu dengan fosil Gallikelor lainnya, direndam selama 3-5 hari, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, itu juga ikut aktif ternyata. Nah, disitulah yang sampai sekarang saya belum bisa memberikan alasannya kenapa. Secara ilmiah mungkin bisa diteliti, atau secara metafisika juga mungkin bisa diteliti oleh para ahlinya, ahli metafisika atau ahli ilmu-ilmu pengetahuan tentang ilmu alam. Karena saya sendiri juga tidak bisa menjawabnya dan tidak bisa mengulasnya lebih dalam dan lebih luas lagi. Dan memang faktanya begitu. Bahkan kemarin itu ada seorang sahabat yang mempunyai fosil Gallikelor Jumat Kliwon dari saya. Orangnya itu waktu jalan-jalan ke pasar atau apa, seingat saya, yang jelas mendatangi seorang penjual batu aki atau batu cincin. Di situ ada fosil Gallikelor 2 yang sudah berbentuk mata cincin. Dibelinya, padahal dari awal pertama membelinya itu tidak aktif dan biasa-biasa saja, seperti layaknya pada fosil Gallikelor pada umumnya. Begitu. Setelah dijadikan satu, bahkan tidak direndam, hanya diikat dalam satu tali, direntengi begitu, ditaruh, hanya sekitar 2 hari saja, ternyata sudah aktif, langsung kesetrum
dan ikut aktif secara alami. Karena waktu itu saya cek juga, karena beliau juga mengatakan kepada saya bahwasanya baru saja membeli fosil Gallikelor di tempat orang penjual batu akik. Setelah saya lihat fosil Gallikelornya memang bagus, dan saya juga sedikit terkejut, kok bisa aktif? Orangnya sendiri juga tidak tahu apa benar itu aktif. Iya, saya lihat memang aktif. Apakah yang membeli dari pedagang batu akik kelornya itu naruhnya dijadikan satu dengan fosil Gallikelor Jumat Kliwon? Katanya iya benar. Dan ternyata faktanya memang benar-benar aktif pada saat setelah dijadikan satu dengan fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Begitu teman-teman. Dan ini memang pengalaman yang baru saya dapatkan semenjak saya mendapatkan fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Begitu. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang bisa dibilang aneh atau sesuatu hal yang bisa dibilang di luar nalar atau di luar dugaan. Terserah yang menilai itu bagaimana, yang jelas faktanya begitu. Mungkin sebagian orang tidak percaya, sebagian orang juga percaya, apalagi yang sudah menyatakan secara langsung, itu sudah pasti percaya dikarenakan tahu sendiri dan mengalaminya sendiri. Begitu. Dan ini adalah fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang saya rendam kemarin. Ini jangankan bagian fosil Gallikelornya. Ini kalau airnya saja kita tuangkan ke dalam gelas, lalu dites dengan senapan angin, seperti biasanya, itu mental, tidak pecah. Dan itu sudah saya buktikan di hadapan teman-teman secara langsung kemarin malam, beberapa hari yang lalu. Waktu itu malam-malam saya buktikan. Ini airnya saya tuangkan ke dalam gelas sedikit, lalu gelasnya saya bidik dengan senapan angin, ternyata gelasnya tidak apa-apa, dan bahkan airnya saya keluarkan di dalam gelas tadi, saya buang, hanya bekas terbasahi airnya saja, bekasnya saja, itu juga tidak apa-apa. Dan saya tes 3 kali, sehingga sahabat saya yang melihatnya itu sampai meminta bekas air rendamannya ini untuk diminum, padahal saya sudah melarangnya, jangan, itu air kotor dan air mentah bekas rendaman fosil Gallikelor, tidak baik. Tapi sahabat saya memaksanya sendiri, sehingga meminumnya sekitar setengah gelas. Dan katanya setelah keesokan harinya saya tanyakan, gimana setelah meminum air bekas rendaman fosil Gallikelor Jumat Kliwon? Rasanya reaksinya itu merasa lebih nyaman, begitu katanya. Nggak tahu nyamannya bagaimana, yang jelas jawabnya begitu. Padahal saya sudah melarangnya, jangan, ini air mentah dan kotor bekas rendaman. Tapi beliau sendiri yang memaksa, dikarenakan mengetahui sendiri bahwa airnya saja saya tuangkan di dalam gelas, saya tes dengan senapan angin, ternyata gelasnya tidak pecah, begitu. Dan ini juga termasuk bagian-bagian yang saya belah-belah dengan gerinda ini. Sekali lagi saya sendiri juga tidak tahu, saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara detail, secara luas dan secara dalam, dikarenakan ini memang benar-benar di luar dugaan saya. Kenapa fosil Gallikelor Jumat Kliwon ini bisa mengaktifkan secara otomatis, aktif secara alami pada fosil Gallikelor lainnya, padahal hanya ditaruh dalam satu tempat saja, tidak diniatkan, dan apalagi direndam bersamaan dengan fosil Gallikelor lainnya. Itu sangat cepat sekali menyalurkan aktivasinya, gitu. Dan ini adalah pengalaman saya yang memang benar-benar di luar dugaan dan sepertinya di luar nalar semenjak saya mendapatkan fosil Gallikelor Jumat Kliwon, gitu. Ini ada beberapa fosil Gallikelor Jumat Kliwon, dan di dalam kresek itu masih ada juga yang saya simpan, termasuk ini yang ukuran terbesar.
Ini hanya sekedar menginformasikan kepada sahabat-sahabat dan sekedar berbagi pengalaman dari pengalaman saya dan pengalaman teman-teman yang sudah mengambil fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Lalu pertanyaannya, apakah yang fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang bongkahannya dulu sudah dimari oleh sahabat-sahabat yang belum aktif, apakah sekarang juga aktif? Saya sendiri tidak tahu, tapi yang jelas sepertinya tidak aktif, sepertinya begitu. Karena di sini fosil Gallikelor ini bisa aktif semua karena dulunya itu ada intinya. Inti dari Gallikelor yang saya simpan, dari inti itulah pusat yang aktif pertama, sehingga menyebar, dan setelah menyebar ke seluruh ke bagian-bagiannya, ternyata bagian-bagian yang tersetrum atau yang teraktivasi karena intinya itu tadi, ternyata ini juga bisa mengaktifkan fosil Gallikelor lainnya. Begitu. Itulah uniknya. Meskipun ini bukan intinya, tetap bisa mengaktifkan fosil Gallikelor lainnya, dan itu sudah terbukti dari beberapa sahabat saya yang saya lihat secara langsung saat menyimpan fosil Gallikelor Jumat Kliwon dari saya. Ternyata fosil Gallikelor lainnya juga ikut aktif begitu. Ya, sekian dulu dari saya, ini sekedar berbagi pengalaman, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.